few moments later. Hai Makoto, kamu kenapa? Kok terlihat bingung begitu? Habis diputusin siapa kamu? Ah bro, aku ini kan banyak ngefans. Hahaha, tapi cewek belum punya lah. Kamu nih, ini loh bro, aku lagi bingung materi PPKN ini. Kamu bingung yang mana sih tuh? Ini loh Ci, perasaanku kan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki makna yang sama ya. Iya nggak sih? Loh, ya beda bro. Memang, Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi, punya makna yang berbeda. Iya kah? Kok bisa? Pancasila sebagai dasar negara itu bisa diartikan kayak gini tuh. 1. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, sampai peraturan daerah itu harus bersumber dari Pancasila. Yang kedua, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan pedoman pada seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama pada peraturan perundang-undangan di segala bidang. Oh, jadi dalam melaksanakan peraturan tertulis dan tidak tertulis di Indonesia itu menggunakan Pancasila sebagai norma dasarnya ya Ciko. Iya tuh, semua peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Makanya, dikatakan kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Oh, iya, aku paham sekarang. Dari video yang kita tonton mengenai kedudukan Pancasila, saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang peran Pancasila sebagai dasar negara dan landasan dalam penyusunan hukum. Untuk memenuhi tugas PPKN yang telah diberikan, berikut adalah reaksi saya mengenai kedudukan Pancasila. Dalam video percakapan yang telah kita tonton bersama-sama, ditampilkan dialog dua orang yang sedang membahas tentang kedudukan Pancasila, khususnya Pancasila sebagai dasar negara. Di awal percakapan memang sempat muncul pertanyaan mengenai perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Namun, inti pembahasan tetap berfokus pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dari penjelasan dalam dialog tersebut, saya memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh aturan hukum, kebijakan, dan penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari penjelasan bahwa Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah semuanya harus sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai cita-cita hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Artinya, Pancasila dijadikan pedoman dan arah dalam menjalankan negara di berbagai bidang, sehingga nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dapat dihadirkan dalam kebijakan pemerintah. Saya setuju dengan isi percakapan tersebut, karena kedudukan Pancasila memang menjadi pondasi utama bagi negara Indonesia. Jika seluruh aturan hukum benar-benar dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan lebih adil, tertib, dan harmonis. Melalui video ini, saya jadi lebih memahami pentingnya kedudukan Pancasila dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Dari percakapan dalam video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara. Pemahaman ini membantu saya melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi benar-benar menjadi pondasi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dengan memahami hal ini, saya berharap dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.